Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syaraf amma ba'd. Ikhwas sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita bermajelis melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan fikih kurban, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan penyembelihan, ya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas berkaitan dengan pembagian daging kurban, ya. Ikhwas sekalian dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya pernah menyebutkan bahwasanya hukum atau kurban itu dari segi hukumnya terbagi menjadi dua. Ada kurban yang sunnah, ada kurban yang wajib. Masih ingat? Ya. Kurban sunnah ya kurban yang biasa, tapi kurban wajib seperti apa? Seperti nazar. Ya, ada yang bernazar berkurban, maka itu kurbannya menjadi statusnya wajib. Contohnya yang lain, kurban wajib ketika dia mengisyaratkan kepada hewan kurban, ya, mengisyaratkan hewan kurbannya bahwa ini adalah hewan kurban saya. Nah, maka kalau dia sampai mengisyaratkan seperti itu kepada hewannya, maka ini mengambil hukum nazar, ya, mengambil hukum nazar. Maka kurbannya juga adalah kurban wajib. Baik. Ini perlu antum ketahui supaya antum bisa mengetahui konsekuensi dari setiap hukum itu, konsekuensinya terhadap pembagian, di mana untuk kurban sunnah itu bisa dibagi menjadi tiga, ya. Kurban sunnah bisa dibagi menjadi tiga. Kata Imam Nawawi, wa sunnah an yajma bainal akli wat tasadduqi wal ihda. Ya, jadi disunnahkan daging kurban itu, kurban yang sunnah, dia kemudian menjadikannya atau membaginya menjadi tiga bagian. Pertama dia makan, kemudian dia sedekahkan, ya, kemudian dia hadiahkan. Kalau makan ya untuk diri, kalau sedekah berarti fakir miskin, kemudian kalau hadiah orang lain, ya, orang yang kaya sekalipun boleh kemudian mendapatkan pembagian daging kurban, ya, dengan status hadiah. Ya. Adapun sepertiga untuk dirinya boleh dia makan, ya, untuk dirinya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fakulu minha. Fakulu minha, artinya makanlah dari hewan kurban ini. Adapun untuk sepertiga yang diberikan kepada fakir miskin itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa at'imu al-ba'isa al-faqir. Ya. Berikanlah lagi atau sebagian yang lain itu berikanlah untuk dimakan orang-orang yang al-ba'is, orang yang sengsara, al-faqir, orang yang fakir. Sedangkan sepertiga berikutnya boleh dihadiahkan kepada orang yang lain dengan syarat dia adalah muslim. Dia adalah muslim. Baik dia kaya, ya, baik dia kaya atau tidak. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa at'imu al-qani'a al-muqtar wal muqtar. Ya. Dan beri makanlah orang, ya, al-qani' wal mu'tar, orang yang rela dengan apa yang ada padanya, ya,
orang yang cukup, mencukupi, ya, tidak meminta-minta, ya. Wal mu'tar, dan orang yang meminta, ya. Jadi baik itu kaya atau miskin, ya bisa diberikan sebagai hadiah. Kemudian pertanyaannya, dalam pembagian daging kurban ini, apakah harus dengan mentah? Ya. Nah, maka di sini disebutkan dalam Fathul Mu'in, ya, dan di I'anat Talibin juga disebutkan wa yajibu at-tasadduqu walau ala fakirin wahidin bi syai'in nayyi'an. Jadi wajib mensedekahkan daging kurban itu dalam keadaan mentah. Jadi kita memberikan daging kurban itu walaupun kepada satu orang fakir, ya, satu orang miskin, tapi dalam keadaan yang mentah, ya. Nah, dan ini wajib, artinya harus ada, ya, harus ada yang keluar dari kurban kita itu untuk sedekah. Karena berkurban, misalnya ada yang berkurban kemudian dia tidak sedekahkan sedikit pun, diambil semua, dia makan semua, ini bukan kurban namanya, ini bikin acara namanya. Nah, maka paling tidak ada yang dia keluarkan dan dia keluarkan, dia bagi dalam keadaan mentah, ya. Walau yasiran, walaupun sedikit, ya, walaupun dia keluarkan itu sedikit. Cuma ikhwas sekalian, berapa kadar sedikit di sini? Minimalnya sedikit di sini bagaimana? Apakah daging kurban yang dia dapatkan berapa? Biasanya orang dapatkan daging kurban 5 kilo, ya. Dia dapatkan 5 kilo misalnya, ya. Tapi dia keluarkan berapa? Segumpal saja, segumpal daging dia kasih orang. Apakah itu pantas? Tidak, belum, ya. Makanya apa yang menjadi ukuran sedikit di sini, Pak? Ukuran sedikit di sini adalah sebagaimana layaknya sebuah pemberian. Ya, itulah yang kemudian menjadi minimal, ya, pemberian itu adalah yang layak diberikan sebagai pemberian. Bagaimana dikatakan layak sebagai pemberian? Lihat. Kita biasanya kalau beli daging, misalnya ada orang yang beli daging, itu minimalnya berapa biasa? Sekilo kan? Atau mungkin ada yang beli setengah kilo, kayaknya jarang. Ya, biasanya sekilo, ya. Nah, maka kalau dalam membeli saja kita beli 1 kilo, maka dalam pemberian yang layak, ya, sekiranya memakai ukuran itu juga, memakai 1 kilo itu, maka segitu yang kita berikan, yang yang selayaknya keluar dari kurban seseorang. Nah, walau yasiran minal mutatawwi'i biha, ya, dari kurban sunnah, ya, dari kurban sunnah dia keluarkan walaupun sedikit boleh. Ai liyatasarrafa fihi al-miskin bima syaa min bai'in wa ghairihi, supaya orang miskin tersebut bisa mendayagunakannya, ya. Jadi kalau diberikan 1 kilo kan bebas orang miskin itu, dia mau apakan. Tapi kalau diberikan cuma segumpal daging begini, ya, ini sedikit sekali, kurang layak. Maka 1 kilo misalnya, ya, itu kan sudah bebas, dia mau apakan, dia mau masak, dia mau makan, dia mau berikan lagi orang lain, atau dia mau jual, itu terserah, boleh. Kenapa? Karena itu sudah hak miliknya, sudah hak miliknya. Nah, adapun ikhwas sekalian, kurban yang wajib, kurban wajib atau kurban nazar, misalnya ada yang mengatakan, kalau saya menikah tahun ini, ya, saya berkurban, ya. Kemudian dia menikah tahun itu, berarti wajib untuk apa? Berkurban. Nah, atau ada yang mengatakan, bila anak saya menghafal 30 juz,
Atau saya misalnya menghafal 30 juz tahun ini dan dia benar-benar hafal, maka wajib dia berkurban. Maka berkaitan dengan kurban nazar ini konsekuensi hukumnya berbeda dengan kurban sunnah tadi. Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi, amma idza nadhara hadiya hadzal haywan, jika seorang itu bernazar untuk menyembelih hewan kurban, fa innahu yazulu milkuhu bi nafsin nadhari, maka hak kepemilikannya terhadap hewan kurban itu menjadi hilang. Kepemilikannya terhadap hewan kurban itu menjadi hilang. Maka kalau kepemilikan itu hilang, ikhwas sekalian, pada hewan kurban, maka konsekuensinya adalah wasaral haywanu lil masakin, maka hewan kurban itu secara otomatis akan menjadi hak orang fakir miskin. Berarti tidak boleh dia makan, karena ini sudah menjadi hak fakir miskin. Dia tidak berhak di dalamnya karena dia adalah kurban nazar. Fala yajuzu lin-nadhiri at-tasarrufu fihi, maka tidak boleh orang yang bernazar itu kemudian mendayagunakannya, ya, bibai'in wala hibatin wala wasiyah, ya, dia tidak bisa jual, dia tidak bisa hadiahkan, dia tidak bisa wasiat, ya, wala rahan, dan dia tidak bisa jadikan sebagai barang gadaian, ya, wala gairiha, dan semuanya tidak boleh, ya. Wala yajuzu aidan ibdaluhu bimithlihi, bahkan tidak boleh dia ganti dengan yang sepadan yang lainnya, wala bi khairin minhu, atau bahkan tidak boleh dia ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, misalnya dia katakan saya berkurban, tapi kurban nazar, ya, saya bernazar berkurban. Kemudian dia berkurban dan mengatakan, kayaknya saya mau makan dari hewan ini. Bagaimana kalau saya tukar saja? Ya, dia sudah berikan kepada siapa? Fakir miskin. Kemudian dia mau mengambil lagi dan mengatakan, bagaimana kalau saya tukar saja dengan uang? 1 kilo tadi misalnya, berapa daging 1 kilo? Misalnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu daging 1 kilo berapa? Nah, anggap ya, harga daging 1 kilo itu 100.000. Ya, anggaplah seperti itu. Saya juga tidak tahu. Nah, ketika daging kurban itu sudah jatuh di tangan orang miskin, orang fakir, kemudian dia katakan, bagaimana kalau saya ambil kembali dagingnya, saya kasih uang 200.000 atau 150. Ya. Boleh apa tidak? Tetap tidak boleh. Selama itu adalah statusnya kurban nazar, kurban wajib. Ya. Nah, itu ikhwas sekalian, konsekuensi hukum tentang hukum kurban, tentang kurban sunnah dan kurban nazar. Ya, makanya panitia kurban harus pandai melihat para pekurban ini, jangan sampai ada yang kurban nazar kemudian ikut mengambil hewan kurbannya. Kalau dia kurban nazar, ya sudah, tidak ada haknya di situ lagi. Maka semua dagingnya itu harus didistribusikan kepada fakir miskin. Bahkan hadiah pun tidak boleh. Kan hadiah objeknya siapa? Bisa orang kaya kan? Ya, maka harus sedekah semua, dan sedekah objeknya adalah fakir miskin. Baik, ikhwas sekalian melakukan Allah, bagaimana kalau seorang itu sudah beli hewan kurban, kemudian hewan kurban itu sebelum dipotong hilang hewannya, entah kemana, lepas atau dicuri orang lain. Hari-hari seperti ini, sudah hari pemotongan besok tiba-tiba hilang. Maka di sini disebutkan bahwa Tamim bin Huwaish al-Misri berkata, "Ishtaraitu syatan bimina udhiyatan." Ya, jadi saya membeli kambing di Mina untuk kurban. Fasa'altu Ibn Abbas. Saya bertanya kepada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu,
tentang hal itu. Artinya fadallat ya, artinya kambing itu hilang. Akhirnya beliau bertanya kepada siapa? Seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Apa kata Ibnu Abbas? La yadurruk. Maka itu tidak apa-apa kalau memang hilang. Ya. Artinya jangan bersedih. Ya, antum sudah berniat tapi hilang misalnya hewan kurbannya, nah, maka itu tidak apa-apa. Ya, qadarullah. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwa walakinnahu in wajadaha. Ya, tapi kalau dia misalnya menemukan hewan kurban itu, ya, ba'dama aujabaha, ya, setelah dia dia misalnya setelah dia nazarkan, ya, dia sudah bernazar tadi. Jadi ini kurban wajib ya, kurban nazar yang wajib disembelih kan, ya, tiba-tiba hilang. Ya, maka kata Imam Syafi'i bahwa walakinnahu in wajadaha ba'dama aujabaha. Kalau dia temukan hewan kurbannya itu setelah dia jadikan wajib, ya, setelah dia nazarkan, nah, dzabahaha, ya, maka boleh dia sembelih, ya, boleh dia sembelih. Wa in madat ayyamun nahri, walaupun hari kurban itu sudah berlalu. Kapan batas akhir hari kurban ikhwan sekalian? 13 hari tanggal 13 Zulhijjah kan, ya, hari ketiga hari tasyrik, sebelum maghrib, waktu maghrib masuk. Dia dapat misalnya malamnya sudah masuk 14, dia dapat di situ, maka solusinya adalah tetap dia tetap dia sembelih, ya, walaupun sudah berlalu. Kama yusna'u fil buduni minal haji, ya, jadi seperti yang dilakukan pada hewan yang disembelih saat haji. Ini keterangan dari Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ya, dalam Sunan Al-Kubra. Itu kalau dia tiba-tiba hilang. Tapi kalau dia tiba-tiba cacat, sebagaimana kita pernah jelaskan ya, bahwa hewan kurban itu harus selamat dari cacat. Nah, bagaimana kalau sudah dibeli tidak ada cacat, kemudian tiba-tiba cacat? Nah, maka di sini sebutkan oleh Ibnu Qudamah, idza aujaba udhiyatan sahihatan salimatan minal uyub. Jika seorang itu mau melakukan kurban wajib, ya, kurban wajib yang menggunakan hewan yang sudah memenuhi syarat, ya, tidak cacat. Thumma hadatsa biha aibun yamna'u al-ijza. Kemudian tiba-tiba cacat, ya, entah kenapa terjatuh misalnya ketika diangkut, ya, ke daerah yang lain, kemudian jatuh, ya, dan pincangnya pincang yang jelas. Nah, maka di sini disebutkan dzabahaha wa ajza'athu. Ya, ini kata Imam Ibnu Qudamah bahwa boleh kemudian dia boleh dia kemudian menyembelihnya, ya, dan sah sebagai kurban, wa ajza'athu, dan tetap sah sebagai kurban. Nah, kata Ibnu Qudamah, ruya hadza an Atha. Jadi pendapat ini diriwayatkan dari Atha, Al-Hasan, ya, Hasan Basri, kemudian Nakhai, Az-Zuhri, Tsauri, Malik, Syafi'i wa Ishaq. Ya. Nah, ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang bertindak untuk membagikan hewan kurban itu adalah panitia, ya, adalah panitia kurban. Nah, sekarang ikhwan sekalian, panitia kurban ini apa statusnya? Antum harus tahu. Ketika antum menjadi panitia kurban, antum harus mengetahui status, ya, antum, bahwa ibadah kurban ini adalah
mandat ya istilahnya dari para pekurban kepada panitia. Maka panitia di sini istilahnya adalah wakil. Istilahnya adalah wakil yang mewakili pekurban. Mewakili pekurban dari dalam hal apa? Pertama pembelian, kemudian yang kedua penyembelihan, ya, dan yang ketiga adalah pembagian. Paham? Tapi semua ini sebenarnya bisa dilakukan sendiri ya. Seorang itu kalau mau tidak mau pakai lewat panitia, dia mau beli sendiri, dia mau potong sendiri, dia mau bagi sendiri kan bisa. Ya, kan bisa seperti itu. Tapi kalau dia mau lewat panitia, mewakilkan kepada entah itu dia wakilkan misalnya perorangan atau panitia atau kiai atau ya ustadz atau kepada instansi misalnya yang menjadi panitia kurban, nah, maka hal itu adalah dibolehkan dan statusnya sebagai apa? Wakil. Jadi akad yang terjadi itu antara pekurban dengan panitia itu adalah akad wakalah. Akad wakalah. Panitia pekurban memberikan mandat kepada siapa? Kepada panitia. Ya, dan panitia harus amanah. Ya. Nah, jadi panitia kurban itu ketika menerima amanah, ketika menerima mandat, ya, ada dua macam. Pertama, pemilik kurban datang langsung dengan membawa hewan kurbannya. Ya, kalau misalnya ada panitia ya, menerima kurban dan pekurbannya itu bukan bawanya uang, tapi bawanya apa? Langsung bawa kambing, langsung bawa sapi, ya, diwakilkan kepada panitia, berikan amanah. Nah, maka langkahnya untuk panitia itu harus konfirmasi dulu apakah ini adalah kurban sunnah atau kurban wajib. Jadi panitia konfirmasi dulu karena tadi hukum pembagiannya itu beda kan antara kurban sunnah dan kurban wajib. Nah, kalau kurbannya itu adalah kurban sunnah, maka nanti ketika pembagian pekurban itu berhak untuk mendapatkan bagian dari hewan kurbannya. Itu kalau kurban sunnah. Tapi kalau dia adalah kurbannya kurban nazar, nah, maka tidak boleh pekurban itu mendapatkan bagian, baik dirinya maupun keluarganya, keluarga yang ia nikahi. Ya. Jadi dalam satu nafkahi. Baik. Adapun kalau misalnya pekurban itu ini kedua ya, kalau tadi itu kan memberi hewannya. Jadi datang dengan hewan kurban sendiri kepada panitia. Berarti dia sisa apa? Memberikan amanah kepada panitia untuk penyembelihan dan pembagian. Karena pembelian dia sendiri yang beli. Tapi kalau misalnya dia datang kepada panitia datang bawa uang saja. Berarti amanahnya panitia itu bertambah. Pembelian, penyembelihan dan apa namanya? Dan distribusi ya, pembagian. Nah, tapi kalau misalnya hanya serahkan uang, ini boleh. Bahkan dia boleh melakukan di tempat yang lain. Jadi kalau dia di kampungnya mau kurban atau mau di kampung yang lain atau mau di negara yang lain, misalnya mau kurban di Palestina, ya, ada yang buka donasi misalnya kurban untuk warga Palestina, apakah itu boleh dikonsider? Boleh, tidak masalah. Nah, di sini ada fatwa ulama Yaman, ya, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi. Beliau pernah ditanya bahwa jaratil adatu ahlu baladi Jawa. Jadi dalam fatwa ini beliau ditanya tentang kebiasaan penduduk Jawa atau penduduk Indonesia. Ini kan beliau di Mekah. Beliau di Mekah dan ditanya bagaimana hukumnya itu. Sebagian orang Indonesia, ya, kebiasaannya adalah
taukil man yashtari lahum an-na'ami fi Makkah lil aqiqati awil udhiyah wa yadbahuhu fi Makkah. Itu gimana hukumnya? Sebagian penduduk Indonesia mewakilkan kepada penduduk Makkah, sebagian dari orang di Makkah untuk membeli hewan kurban, menyembelihnya dan membaginya di Makkah. Itu apa hukumnya? Nah, wal halu anna man yu'aqqu aw yudahha anhu fi baladi Jawa. Sedangkan keadaannya orang yang diakikah itu atau orang yang dikurbankan itu orangnya ada di Jawa, orangnya ada di Indonesia. Fahal yasihu dzalika aula, apakah itu sah? Apakah hal itu dibolehkan? Ya, maka kata beliau, "Na'am, yasihu dzalika." Iya, itu sah. Yajuzu tawkilu fi syira'il adhiyah wal aqiqati fi dhabhiha walau bi baladin ghair baladil mudahhi wal aqqa. Jadi boleh kemudian mewakilkan, berikan amanah, berikan mandat kepada orang lain untuk membelikan hewan kurban atau hewan akikah, kemudian menyembelihnya, ya, walaupun orang yang diakikah atau orang yang berkurban itu di negeri yang lain. Itu boleh. Jadi kalau sekalian, karena panitia kurban itu statusnya adalah wakil, ya, maka panitia tidak boleh mengambil bagian dari kurban kecuali mendapat izin. Ya, jadi kalau misalnya antum dapat bagian dari kurban tidak diambil oleh pemiliknya, ya, harus konfirmasi dulu. Ini dari kelompok berapa? Hubungi mereka. Boleh tidak panitia ambil? Ya, jangan tiba-tiba diambil, tiba-tiba dijual. Nah, harus konfirmasi dulu. Kenapa? Karena status antum itu cuma orang yang diberikan amanah. Ya. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Al-Bajuri. Beliau mengatakan, wala yajuzu lahu akhdhu syai'in illa in ayyana lahu al-muwakkilu qadra minha. Tidak boleh bagi wakil, ya, bagi panitia mengambil sesuatu kecuali telah ditentukan oleh muwakil, orang yang memberikan mandat atau pekurban, ya, untuk mengambil bagian tertentu darinya. Ya, jadi supaya menjadi boleh, ya, supaya menjadi halal, maka panitia perlu menyampaikan di awal kepada pekurban bahwa panitia akan meminta bagian dari hewan kurban yang tidak diambil. Ya, misalnya ada yang tidak ambil kepala, ada yang tidak ambil kulit, misalnya ditinggalkan. Nah, maka di awal kita sudah harus adakan kesepakatan dengan pekurban bahwa ya ini kami ini sekiranya dihibahkan kepada panitia, dihadiahkan kepada panitia. Apa hukumnya membagikan keluar daerah? Tadi kita katakan ya bahwa untuk kurban ini boleh, ya, di tempat yang lain, tidak seperti zakat, ya. Dalam Kifayatul Akhyar disebutkan mahallut tadhiyah baladul mudahhi wa fi naklil udhiyah wajhan takhrija min nakliz zakah fas-sahih huna al-jawaz. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan bahwa sama seperti zakat. Zakat kan tidak boleh keluar dari tempat tinggal orang yang mengeluarkan zakat. Ya, jadi dia tidak boleh mengeluarkan zakat di tempat yang lain, harus di tempatnya. Itu dalam zakat. Nah, apakah kurban sama seperti zakat? Ya, maka jawabannya adalah sebagian ulama memandang sama, tapi yang benar dalam mazhab Syafi'i yang muktamad adalah boleh. Jadi berkurban di tempat yang lain pun boleh. Tadi kita sudah jelaskan, ya, orang Indonesia biasanya berkurban di Mekah, ya, di Palestina dan seterusnya. Baik, berikutnya ikhwas sekalian, tadi kita katakan bahwa pembagian hewan kurban ini diberikan kepada fakir miskin, pada orang kaya, bisa sebagai hadiah. Nah, bagaimana ikhwas sekalian kalau fakir miskin itu adalah non muslim? Boleh tidak
kita belikan hewan kurban. Nah, di sini dalam Tuhfatul Muhtaj disebutkan wala yusrafu syai'um minha likafirin 'alan nas, tidak boleh menyerahkan, ya. Tidak boleh di sini haram hukumnya. Memberikan suatu apapun dari kurban kepada siapa? Orang yang kafir. Dan ini disebutkan langsung oleh Imam Syafi'i. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bagaimana solusinya kalau misalnya kita selama ini sering memberikan hadiah kepada teman kita yang non muslim misalnya, ya, tetangga kita. Tiba-tiba Idul Adha yang jelas-jelas kita punya daging, kita punya makanan, kemudian tiba-tiba tidak memberi hadiah. Maka solusinya adalah, kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan memberikan hadiah kepada tetangga misalnya yang non muslim atau keluarga yang non muslim, ya, maka diberikan sebatas makanan. Artinya hewan kurban itu sudah dimasak, bukan sebagai apa? Bukan berstatus daging kurban yang mentah. Karena kan pembagian daging kurban itu harus mentah kan, tidak boleh dimasak. Nah, untuk non muslim, kalau memang kita mau kasih non muslim yang kita lihat ada maslahatnya, maka berikan dalam bentuk apa? Masakan, bukan dalam bentuk apa? Bukan dalam bentuk mentahan, ya. Hal ini dijelaskan dalam Tuhfatul Muhtaj, fa in tubiha lahmuha, kalau daging itu sudah dimasak, ya, fala ba'sa bi akli dhimmi ma'al muslimina minhu, maka boleh, ya, orang kafir itu, orang kafir zimmi di sini, ya, bukan orang kafir harbi. Orang kafir harbi itu orang yang memerangi Islam. Tapi zimmi ini adalah orang kafir yang dilindungi, yang damai, ya. Nah, maka boleh makan bersama dengan orang muslim dari daging kurban itu kalau sudah sudah dimasak, ya. Manasuhu hadzal kalam Ibnu Munzir, ini disebutkan oleh Ibnu Munzir. Nah, walam ara li ashabina kalaman fihi, dan saya tidak melihat, kata beliau di sini, saya tidak melihat, ini perkataan Imam Nawawi, ya, saya tidak melihat ulama mazhab berkomentar tentang hal ini. Wa muqtadal madhhabi, ya, tapi yang bisa berdasarkan pemahaman dalam mazhab, annahu yajuz it'amuhum min dhahiyatit tatawu duna alwajibah, boleh, ya, boleh diberikan dalam bentuk makanan kepada non muslim, ya, bukan mentahan, tapi diambil dari mana, ya, dari kurban sunnah atau kurban wajib. Nah, di sini jelaskan min dhahiyatit tatawu, dari kurban sunnah, ya, duna alwajibah, bukan dari kurban yang wajib. Nah, ini kalau sekalian melakukan oleh Allah, secara ringkas, ya, sisa pembahasan kita berkaitan dengan fikih kurban, ya, dalam 3 kali pertemuan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua mengamalkan ibadah yang mulia ini, ya, besok insyaallah, ya. Dan antum sebagai panitia kurban, ya, juga sudah paham masalah ini. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan, ya, kita manfaatkan waktu untuk diskusi. Ya, silakan. Ya. Hadiahkan, ya, fakir, ya. Apakah 5 kg dari yang diterima oleh korban ini masih disedekahkan atau tidak? Nah, yang pokoknya sudah diberikan. Berapa totalnya sebetulnya?
yang pekurban itu mendapatkan berapa biasanya? Dalam satu sapi itu dibagi berapa? Bagi 7 kan? Nah, setiap orang itu dapat berapa totalnya? 10. Setiap orang dapat 10. Berarti sudah dikeluarkan 5. Jadi sisa dapat 5. 5 yang dikeluarkan itu sebagai apa? Sedekah atau hadiah? Sedekah, jadi fakir miskin. Berarti nanti 5 kilo itu sisanya yang diambil oleh pekurban. Disitulah dia ambil hadiah. Dia bisa hadiahkan kepada orang lain. Nah. Gimana? Sunnah. Iya. Nah. Dan tidak harus sama rata, ya, tidak harus sama rata. Misalnya 10 kilo ini apakah harus dibagi rata, dibagi 3 rata? Tidak harus. Tidak harus. Jadi untuk pembagiannya Ustaz ya, untuk fakir miskin dan untuk hadiah sunnah Ustaz pembagiannya yang ketiga seperti ini. Gimana? Sunnah dihukumi Ustaz yang Sunnah. Tapi harus ada yang keluar. Kalau mau dikatakan sebagai kurban, harus ada yang keluar sebagai sedekah. Nah, kalau dia ambil semua juga tidak sah sebagai kurban. Kadar minimalnya tadi kita sudah jelaskan, ya. Sebagaimana yang layaknya sebagai pemberian, ya. Misalnya 1 kilo. Nah, selebihnya dia mau ambil semua misalnya, ya boleh, tapi itu makruh. Karena afdolnya sunnahnya disedekahkan semua. Sunnah, sedekahkan semua. Adapun dia makan sebagian itu boleh. Nah. Ada yang lain? Silakan. Dari Zoom ada? Ikhwan yang lain ada pertanyaan? Di Zoom ada? Ya, silakan. Diambil saja, dia bagi 2 saja, untuk dirinya dan untuk sedekah, begitu. Jadi tidak ada hadiahnya. Hah? Artinya dia tidak ada hadiah, diambil juga. Iya. Gitu maksudnya. Jadi dia bagi 2 saja, antara dirinya dengan sedekah. Tidak ada hadiah. Ya boleh. Boleh. Cuma sunnahnya ya tadi kita katakan bisa dibagi 3. Iya. Jadi sepertiga itu tidak harus sepertiga itu, kalau sekalian. Iya. Artinya itu boleh dia bagi 3. Dan sepertiga itu jangan dipahami bahwa harus sama berat semuanya. Ya, misalnya totalnya 6 kilo, apakah harus dibagi 2 kilo? Tidak harus. Yang penting ada yang dikeluarkan sebagai sedekah. Dan yang dikeluarkan sebagai sedekah ini adalah selayaknya pemberian. Tadi kita katakan, misalnya 1 kilo. Misalnya ada yang pekurban yang berkurban dapat total bagiannya itu 10 kilo, misalnya 1 orang kan. Nah, kemudian dia keluarkan sebagai sedekah 1 kilo saja, 9 kilo diambil semua. Sah sebagai kurban, kita katakan sah, tapi itu makruh. Kenapa? Karena pada dasarnya kurban itu adalah berbagi, bukan untuk diri sendiri. Adapun untuk diri sendiri dimakan sebagian, sepertiga itu boleh. Ya, tapi lebih daripada itu, maka ini makruh. Taib. Tidak ada lagi? Dari Zoom tidak ada ya? Tidak ada.
Baik, ada lagi? Nah. Untuk bagi orang yang berkorban kemudian masak sendiri makanannya, masak sendiri dagingnya, Mhm. diberikan ke orang sekitar. Artinya dia bagi dalam bentuk masakan sebagai kurban. Maksudnya pembagian kurbannya itu dalam bentuk masakan. Atau sudah dia keluarkan untuk fakir miskin? Sudah. Dan dia bagikan dalam keadaan mentah. Berarti sisanya dia masak semua. Boleh, tidak masalah. Boleh. Yang jadi masalah kalau dia masak semua, bahkan jatah daripada sedekah dia masak juga, nanti dia bagi dalam bentuk makanan. Enggak sah. Harus dalam bentuk apa? Mentah. Untuk pembagiannya itu harus dalam keadaan mentah. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.